Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Haryono Andrian, tentunya di channel saya. Nah, pemirsa, apa kabar Anda semua? Saya harapkan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang satu apapun. Serta bagi Anda yang sedang sakit, saya doakan semoga lekas sembuh dan bisa beraktivitas kembali. Amin ya robbal alamin. Kali ini saya akan mengajak Anda membahas atau memberikan reaksi tentang penolakan tenaga kerja asing atau TKA asal Cina yang marak di media sosial. Mahasiswa demo, semuanya demo. Tapi sebelumnya, jangan lupa bagi Anda yang baru bergabung, tekan tombol subscribe dulu dan aktifkan notifikasinya, lonceng notifikasinya, agar Anda selalu mendapatkan informasi pertama jika saya memberikan informasi atau mengupload video. Serta lanjutkan dengan like, komen, dan share agar saya tetap semangat memberikan informasi. Dan teman-teman Anda bisa tahu apa yang Anda ketahui. Oke. Nah, pemirsa, saya melihat demo di Kendari ya, di mahasiswa Kendari banyak demo di jalan, memblokade jalan, kemudian menolak kedatangan TKI dengan begitu beraninya memaksa masuk ke kantor bupati untuk menolak tenaga kerja asing yang jumlahnya 500 orang. 500 orang banyak, memang banyak. Tapi dari 500 orang itu kira-kira berapa orang tenaga kerja lokal yang bisa ditampung? Kalau dari 500 orang tenaga kerja asing bisa menampung 3.000 atau 5.000 tenaga kerja lokal, kenapa ditolak? Di mana-mana investor, investor atau siapa saja pun investor pasti akan membawa orang-orang atau orang-orang kepercayaannya dari perusahaan itu, yang sudah dikenalnya, sebelum dia menyerahkan atau mengover alih kepada orang-orang tempatan yang sudah bisa dipercayanya. Jadi nggak ada investor itu memberikan uang begitu saja atau memberikan asetnya kepada satu daerah atau kepada orang lain yang tidak dikenalnya. Pasti dia akan membawa orang-orang kepercayaannya. Sama seperti halnya orang Indonesia misalnya mempunyai proyek di luar negeri, dia akan bawa orang Indonesia ke luar negeri. Jadi jumlah yang 500 itu jangan terlalu dibesar-besarkan seolah-olah kita mau dijajah, kita mau dikuasai asing. Tidak ada negara maju yang tidak ada tenaga kerja asingnya. Kita lihat contoh negara-negara sebelah. Mereka lebih maju dari kita. Kenapa? Di sana itu banyak orang asing. Malaysia, jutaan tenaga kerja asing, termasuk dari Indonesia sendiri saja sudah 5 juta orang. Nah, Singapura penduduknya yang hanya 4-5 juta saja, tenaga kerja asingnya cukup banyak, jutaan. Kenapa? Mereka memang welcome kepada tenaga kerja asing. Jadi penduduk lokal itu gak gitu sentimen dengan pekerja asing. Tidak, karena pekerja asing tidak menyerobot pekerjaannya mereka. Sama halnya dengan yang di Kendari. 500 tenaga kerja asing itu tidak akan merebut pekerjaan orang lokal, karena itu sudah diatur oleh pemerintah juga. Diatur oleh Menteri Tenaga Kerja, dan mereka juga masuk secara legal, ada izinnya, ada visa kerjanya. Bahwa masyarakat kelas negara telah
berjuang bagaimana untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan, dana anggaran APBD Provinsi Negara direfocusing senilai 41 miliar untuk penanganan wabah. Jadi kalau kita mau maju, negara kita mau maju, ya kita harus welcome dengan investor. Jangan investor nanti dikatakan mau menjajah, mau membeli negara kita, mau menjajah negara kita. Gimana mau ada investor? Investor yang ada kabur ke luar negeri, ke negara lain. Ujung-ujungnya kita yang jadi tenaga kerja di luar negeri, jadi TKI. Investor datang ke Indonesia, kita tolak, kita marah-marah begini, mau dijual negara, mau digadekan. Nah, akhirnya mereka buka perusahaan, buka investasi ke negara-negara tetangga. Nah, mereka di negara tetangga banyak lapangan kerja. Kenapa? Mereka welcome dengan investor. Masyarakatnya tidak banyak komplain dengan investor, welcome. Baik di bidang pariwisata, di perhotelan, itu semua banyak investor asingnya. Industrinya juga bukan orang lokal semua. Jadi pengusaha asing datang ke situ, sehingga orang situ bekerja, banyak kerjaan untuk mereka. Boleh pilih, mereka bisa pilih mana. Justru pilihan mereka yang aman-aman, tenaga kerja yang aman yang dipilihnya, pekerjaan. Nah, pekerjaan orang asing ada. Dan pemerintah juga nggak akan mungkin mengutamakan pekerjaan untuk orang asing dibandingkan orang lokal. Tentu orang tempatan diutamakan. Jadi saya melihatnya adik-adik mahasiswa terlalu terbakar emosi. Jangan ada orang asing bekerja. Biarkan mereka bekerja. 500 orang bisa membimbing 3.000 sampai 5.000 orang. Nah, kalau nanti mereka sudah bisa siap pakai yang orang tempatan, tentu orang asing tadi akan pulang, berangsur-angsur akan pulang. Dan menurut saya, kalau orang lokal, orang tempatan, misalnya orang Konawe, ya, kalau banyaknya tenaga kerja, ada tenaga kerja asing, bukan banyak, tenaga kerja asing, kemudian tenaga kerja lokal dari luar daerah banyak datang ke situ, penduduk tempatan nggak perlu kerja. Kalau menurut saya tak perlu kerja di perusahaan, cukup buka usaha, jadi bos, jadi juragan, bisa bangun kontrakan, laku, bisa jualan, dagang, buka restoran, bisa laku semua. Apa aja yang ada jual, kalau di situ sudah ramai itu akan laku, gampang. Tapi kalau orang luar juga nggak boleh masuk, nah, takut nanti merebut pekerjaan orang lokal. Ya udah, perusahaan nggak jadi bangun di situ, pindah daerah. Yang ada penduduk tempatan itu harus merantau, kalau perlu sampai ke luar negeri. Pilih mana, mau ada investor datang ke dalam bangun usaha, atau mau jadi pekerja, mencari kerja, merantau. Karena nggak ada investor nggak jadi masuk. Jadi untuk adik-adik mahasiswa, tolong dipahami dulu, jangan terbakar emosi. Ya, saya tahu adik-adik mahasiswa cinta kepada tanah air dan bangsa, sama seperti saya juga cinta tanah air dan bangsa. Tapi kita tidak harus menutup diri dengan kedatangan orang asing. Kita harus bisa bersaing dengan orang asing. Nah, itu makanya mereka datang sebagai tenaga ahli. Biarkan mereka datang sebagai tenaga ahli. Pemerintah nggak akan mungkin membiarkan negara ini dikuasai asing, enggak. Jadi jangan mudah diprovokasi. Kalau ingin maju, negara kita ingin maju, daerah kita ingin maju, banyak lapangan kerja, kita ya harus welcome kepada investor. Jadi kalau sudah lapangan kerja terbuka banyak, adik-adik selesai kuliah bisa kerja di mana saja. Jadi jangan lagi kita berharap bahwa kita nggak boleh orang asing. Jangan lagi berpikir orang asing nggak boleh bekerja di sini. Biarkan mereka bekerja.
Nah, saat ini warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri cukup banyak. Ini kenapa? Karena Indonesia kekurangan lapangan pekerjaan. Investor tidak banyak, selalu ribet katanya. Banyak yang hengkang dari Indonesia karena prosedurnya sulit. Belum lagi dikatakan bahwa investor akan menguasai, asing akan menguasai Indonesia, akan negara Indonesia akan digadekan, akan dijual kepada asing. Enggak seperti itu. Jadi dengan banyaknya investor asing nanti kita akan banyak lapangan kerja. Dan kita pun kalau sudah banyak lapangan kerja, bukan tidak mungkin kita yang terima tenaga kerja asing di negara kita. Tapi karena negara kita itu cukup besar, penduduk kita banyak, sumber daya alam kita banyak, sumber daya manusia kita banyak. Tapi kenapa kita nggak maju-maju? Kenapa kita masih tertinggal? Itu tadi penyebabnya. Kita tidak terbuka, kita tidak welcome dengan orang asing. Dibandingkan negara-negara tetangga, kita lihat negara tetangga tidak punya sumber daya alam, tapi dia makmur hanya dengan jasa saja. Orang asing bisa bekerja di situ banyak, termasuk orang Indonesia pun banyak bekerja di negara-negara tetangga. Apakah mereka terus kehilangan pekerjaan penduduk lokal? Tidak. Mereka malah jadi bos, jadi juragan. Bangun rumah, sewakan oleh pekerja. Bangun restoran, pendatang makan di restoran. Jualan apa saja bisa. Jadi kita juga berharapnya seperti itu. Negara kita banyak investor sehingga banyak lapangan kerja untuk penduduk. Tentunya utamanya untuk bangsa kita. Jadi kita nggak perlu lagi ekspor tenaga kerja kalau lapangan pekerjaan di Indonesia itu sudah banyak. Kita nggak perlu ekspor tenaga kerja, tak perlu ekspor TKI. Kita berharap kitalah yang bisa menerima tenaga kerja dari luar negeri kalau negara kita sudah makmur. Kenapa kita? Ya kalau negara kita sudah maju, apa salahnya kita terima negara-negara yang tidak punya sumber daya alam, sumber daya manusianya berlebih. Kalau negara kita sudah maju. Jadi sekali lagi saya harap sama adik-adik mahasiswa, jangan mudah terprovokasi, jangan mudah terbakar emosi. Jangan sampai proyek-proyek yang sudah ditandatangani kontrak oleh Pemda dan pemerintah pusat itu batal. Itu akan menghambat perkembangan. Dengan adanya investor misalnya, yang dulunya jalan kecil atau tidak terbangun akan dibangun. Jadi dengan investor atau dengan perusahaan, banyaknya perusahaan industri itu akan memajukan suatu daerah, akan membawa dampak ekonomi kepada daerah tersebut. Tapi jika tidak jadi dibangun, ya daerah tersebut ya perlahan-lahan akan ketinggalan. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan kepada kawan-kawan, terutama kepada adik-adik mahasiswa yang menolak kedatangan tenaga ahli dari Cina. Supaya bisa berpikir lebih jernih lagi, jangan terbakar emosi. Oke. Itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.